Apa itu tulisannya? Oh iya, lepas dah. Nah, yo yang agak mentah-mentah dikit ya. Enggak apa-apa yang dulu gue. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan aktivitas aku di pagi hari sebelum berangkat kerja. Jadi, ini adalah hari pertama untuk kegiatan belajar mengajar setelah beberapa minggu ini libur. Karena udah 3 hari ini ya habis kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hari ini aku bakal ketemu siswa-siswi baru di tempat aku bekerja. Rasanya udah nggak sabaran ya untuk ngelihat mereka. Nah, ini aku sebelum berangkat kerja aku mau bikin sereal dulu ya buat adik Gina. Tadi aku udah panasin air, jadi tinggal nunggu mendidih aja. Nah, ini aku cuman gunakan sekitar 2 sendok makan untuk susu bubuknya. Karena adik Gina itu biasanya kalau makan sereal, susunya nggak terlalu dihabiskan. Hari ini juga pertama kalinya adik Gina mulai mengaji lagi setelah kemarin libur panjang. Biasanya jadwal adik Gina itu kan siang, tapi ini diganti jadi pagi hari. Karena sekolahnya nanti yang bakal siang ya jadwalnya. Masih agak hangat ini nak. Oke lanjut. Nah, ini aku mau masak nasi dulu biar nanti pas pulang kerja nasi itu udah tersedia, paling tinggal mikirin menu masakannya aja ya. Pagi ini aku belum masak menunya karena seperti biasa kalau pertama kali bekerja setelah liburan itu bawaan mood buat masak paginya agak berkurang ya. Apalagi hari ini itu jadwal aku kerja itu nggak terlalu siang pulangnya. Jadi nanti bakal ada kesempatan gitu ya buat masak pas pulang kerjanya. Lagi pula stok di kulkas itu udah pada habis dan rencananya nanti pulang kerja aku mau langsung mampir ke pasar tradisional untuk belanja sayuran dan kebutuhan protein hewani lainnya. Aku masak nasi itu sekali sehari dan biasa takarannya segini ya. Jadi kadang ini habis, kadang juga itu bersisa buat masak nasi goreng keesokannya. Oke lanjut. Nah, ini sebelum aku ganti pakaian kerja, aku mau sisirin rambut adik Gina terlebih dahulu. Karena rambutnya ini kusut banget ya. Adik Gina itu kan suka sisiran sendiri, cuman kalau udah kusut banget kayak gini itu aku harus turun tangan. Kemungkinan adik Gina itu kalau cuci rambut atau sampoan itu suka dikucek-kucek banget gitu ya. Jadi rambutnya itu susah kalau kita mau sisirin. Dan nyisirinnya juga harus pakai sisir yang sangat jarang, terus juga harus dibuka satu-satu rambutnya. Nah, kalau pagi aku nggak nganter adik Gina ngaji ya, tapi Pak suami yang nganter karena aku harus ada di tempat kerja itu jam 7 kurang. Sementara adik Gina itu mulai ngajinya itu jam setengah 8. Jadi kebetulan Pak suami itu kerjanya jam 8, jadi sekalianlah bareng sama Pak suami. Dan ini bisa kelihatan ya kalau rambut adik Gina itu bener-bener kusut sampai aku itu kesusahan ya buat nyisirinnya. Dan habis ini aku itu lanjut ganti pakaian ya, cuman aku nggak videokan waktu aku siap-siap berangkat kerjanya. Nah, ini aku ambil sedikit tayangan video saat aku udah berada di tempat kerja. Bes, susunya udah diminum. Jangan lupa subscribe. Oke baiklah, nah ini aku udah berada di tempat kerja dan juga sekarang lagi berada di ruangan kelas. Seperti biasa kalau di hari pertama itu dilakukan kegiatan perkenalan dulu. Tapi sebelumnya kami mau bersih-bersih kelas dulu supaya nanti pada saat persiapan untuk perangkat kelas, perkenalannya itu terasa lebih nyaman. Karena kalau ditinggal liburan itu kelas ini pasti berdebu banget.
Belum lagi peninggalan sampah-sampah ya dari kelas sebelumnya yang mungkin tertinggal di laci, ada juga yang mungkin ada di bawah meja. Ya, nah. Itu ada apa keran di samping sana ya? Apa? Hah? Apa itu tulisannya? Oh iya, lepas dah lagi 10 IPS 2 itu. Lah ganti 8. Nah, karena di kurikulum Merdeka ini untuk penjurusan IPA dan IPS itu udah nggak ada, jadinya kelas ini yang dulunya dipakai sebagai ruangan kelas 10 IPS, ini mau dicopotin semua tulisan IPS-nya supaya disesuaikan ya, karena ini menjadi kelas 10-8. Oke, baiklah, habis bersih-bersih kelas, itu kami lanjut dengan pembentukan perangkat kelas ya, seperti pemilihan bendahara, sekretaris, ya ketua kelas, koordinator, 9K, dan lain-lain. Dan waktu polling pemilihan perangkat kelasnya itu nggak terlalu banyak aku videokan ya, ini ada sekilas tayangannya aja, karena waktu buat wali kelas itu udah habis, jadi ini aku kembali ke kantor. Dan di kantor ini aku manfaatin waktu buat nyusunin buku-buku aku ya, sama buat buangin kertas-kertas yang udah nggak kepake. Oke, nggak terasa sekarang jam udah menunjukkan pukul 12.30, jadi waktunya aku buat pulang. Tapi aku mau mampir dulu ke pasar tradisional, mau beli sayuran. Sekaligus juga aku mau beli beberapa protein hewani dan nabati. Sawi. Bukan, jangan yang pahit, yang tidak pahit ada tak? Oh, sawi putih. Minta tomat bae lah, setengah. Nah, yo yang agak mentah-mentah dikit ya. Enggak apa-apa yang ngambil konten dikit ya. Oke, nah ini aku udah sampai pasar. Ini pertama-tama aku beli tomat dulu setengah kilogram. Kemudian aku nanyain sawi hijau ya, karena rencananya aku mau bikin seblak gitu. Kebetulan di kulkas itu ada bumbu seblak ya, kemarin dikasih keponakan. Cuman sayang di sini itu cuman adanya sawi putih, jadi kemungkinan aku nanti pindah ya, karena di sini kan banyak yang jualan sayur. Di sini juga aku beli terong sekitar 4 biji, kemudian beli cabai rawit seons. Dan ini aku udah ketemu sawi hijau, aku ambil 1 ikat aja, sama sayur kangkung 1 ikat. Karena kalau sayuran hijau seperti ini itu baiknya kita masak lebih cepat ya, jadi jangan terlalu lama disimpan di dalam kulkas. Oke, lanjut, aku beli telur juga 1 kilogram, harganya 30.000, jadi nggak turun-turun ya, harganya segitu-gitu aja udah beberapa bulan ini. Dan lanjut, ini aku beli ikan lele 1 kilogram. 1 kilogramnya di sini ikan lele harganya 25.000. Oke, baiklah. Nah, sebetulnya di pasar tadi juga aku itu beli tahu sama tempe ya, tapi nggak aku ambil videonya karena tadi itu ribet banget waktu di pasar. Dan ini aku lanjutin aktivitasnya pas udah nyampe rumah. Ini juga aku udah setengah perjalanan gitu ya, masak di dapur. Dan menu hari ini itu aku ngegoreng lele sama tahu tempe, kemudian juga ngerebus sayuran, dan itu ada sambal terasi. Itu ada Gina lagi nonton TV, dan ini pakaian kakak Gali ya. Biasa kalau habis sholat itu biasanya pakaiannya ditaruh-taruh aja, karena ini celananya memang kakak Gali itu nggak suka ya kalau di rumah itu pakai celana yang berat-berat dan tebel-tebel gitu. Nah, ini aku lanjutin di dapur. Aku langsung masukin telur ke dalam keranjang. Telur ini juga tadi udah dimasak sebagian ya, karena adek Gina tadi ternyata pengen telur ceplok gitu. Padahal udah dimasakin lele ya, karena kemarin-kemarin itu kakak Gali sama adek Gina itu nitip minta beliin lele. Jadi ya udah deh aku beliin aja. Terus untuk sayurannya juga siang tadi udah langsung aku masukin kulkas. Aku taruh di food container dulu ya seperti biasa supaya lebih awet. Apalagi itu sayuran hijau. Dan aku belum masak hari ini ya untuk sawi sama kangkungnya, karena aku masih manfaatin sayur sisa stok yang lama. Oke, lanjut, ini aktivitas aku selanjutnya. Tadi piring-piring yang udah kering habis dicuci itu aku pindahin ke lemari atas ini supaya nanti rak piringnya itu kosong, karena kan mau kita isi lagi ya dengan cucian yang baru dicuci. Pokoknya kalau cucian kotor itu baik piring maupun pakaian kayaknya nggak habis-habis ya.
Baru aja ngerasa udah selesai nyuci piring, tiba-tiba itu datang lagi cucian piring yang baru. Entah itu gelas juga, pokoknya ada aja setiap jamnya ya. Nah ini lanjut, aku mau bersih-bersih rumah karena pagi tadi itu memang aku belum sempat nyapu. Jadi ini aku mau bersih-bersih dan nyapu sekalian. Nah sore ini itu adik Gina sama kakak Gali diantar Pak suami itu les renang. Jadi udah beberapa hari ini ya, udah lebih dari seminggu itu mereka les setiap hari. Mumpung masih libur dan belum aktif sekolah. Karena kalau udah sekolah itu pasti mereka udah sibuk ya dengan aktivitasnya. Belum lagi untuk les mata pelajaran atau untuk ngajinya. Makanya ini digempur setiap hari untuk les renangnya supaya lebih cepat ya. Karena kalau ditunda-tunda juga misalnya seminggu berapa kali itu nanti lupa ya dengan tips atau trik cara berenangnya. Jadi enakan sekaligus aja setiap hari. Cuman sayangnya kadang pelatihnya untuk les renang ini ada halangan atau hambatan gitu ya. Atau juga kadang kakak Gali sama adik Gina itu ada kegiatan yang lain. Cuma alhamdulillah udah beberapa hari ini ya les renangnya kakak Gali udah bisa ngapung ya, udah pinter gitu ya berenang, tinggal ngelatih aja supaya lebih cepat gitu ya untuk gerakannya. Kalau adik Gina sih masih ya belum begitu bisa ya, tapi nanti bakalan dilanjutin terus sampai adik Gina itu bisa. Sebetulnya Pak suami itu bisa berenang ya, tapi untuk ngelatih anak-anak biar cepet bisa berenangnya itu mungkin kan ada tips atau triknya. Makanya biar diserahin aja sama pelatihnya. Apalagi ini udah mau masuk sekolah ya. Kemarin itu sebetulnya udah pengen ngelesin renang untuk kakak Gali waktu di kelas 4 gitu ya. Tapi karena pandemi jadinya terhalang dan baru bisa kesampaian sekarang. Sebetulnya kami itu suka ya ngajak ke kolam renang, tapi ya namanya anak-anak itu cuman bermain aja, tapi nggak belajar buat bisa berenangnya itu. Makanya ya kayaknya les aja sih untuk cara cepatnya. Nah ngomong-ngomong, ini aku nyapunya udah nyampe teras. Nah ini kalau di video ngelihatnya terlihat bersih ya teras ini, terlihat mengkilat gitu, tapi kenyataannya sebetulnya ini kotor banget, berdebu. Belum lagi ada sedikit kotoran-kotoran tai cicak gitu ya. Kalau habis malam biasanya pagi itu selalu ada kotoran pas di bawah lampunya itu. Nah karena ini aku nyapunya sore jadi ini udah pada kering semua. Jadi aku sapu aja lah pakai sapu. Ini juga aku sapunya ganti ya. Jadi aku itu punya beberapa sapu. Dan sapunya itu ada khusus di dalam, ada khusus di teras, dan ada lagi yang khusus di bawah teras ini. Nah jadi pas udah nyampe bagian bawah teras ini aku ganti sapu lagi. Tuh ini bisa dilihat ya warnanya, warna pink tua kalau tadi agak sedikit muda. Karena di area parkir kendaraan ini biasanya sangat berdebu ya, karena bekas kotoran yang berasal dari ban kendaraan. Nah kiranya kegiatan aku di sore hari ini bersih-bersih rumah mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.